Walaupun kayak di rumah aja, tapi yang dilakukan tuh banyak banget. Halo travelers, kenalin aku Diana. Kita berjumpa dalam program Around the World. Nah, travelers, aku berada di negara Finlandia, lebih tepatnya kota Tampere. Aku tinggal di Finlandia ini udah mau 5 tahun travelers, dan aku di sini sebagai ibu rumah tangga. Nggak ibu dong, istri rumah tangga. Karena aku belum punya anak, jadi aku adalah istri rumah tangga. Jadi selain aku kerja di TK, kegiatanku sehari-hari adalah manen buah-buahan yang ada di halaman rumahku. Kayak sekarang aku mau panen buah-buahan pir sama buah apel yang ada di depan sana. Tadi udah aku pungutin sih, cuman karena hujan jadi berhenti sejenak. Nah ini kita lanjutkan lagi. Ini udah mau penuh, tapi nggak apa-apa, kita ngambilin lagi yang banyak sekali karena ada banyak. Nah ini udah aku kumpulin di sini, tapi nggak apa-apa, kita ambilin lagi sebagian. Karena masyarakat Finlandia kegiatan sehari-harinya juga kalau dia nggak kerja di kantor, ya dia mengurus halaman rumahnya. Buat yang punya halaman rumah, aduh pentok. Tuh. Kita ambilin yang besar-besar aja ya. Tapi emang dia ini jelek. Tapi karena dia itu kecil-kecil, jadi yang segini. Ini udah paling besar. Karena emang mungil-mungil, kurang pupuk rasa. Tapi nggak apa-apa. Rasanya sama kok dengan buah-buah pir yang lainnya. Rasanya sama. Cuma ukurannya beda, tapi rasanya sama. Kurang tinggi nih HP-nya. Nah, di sebelah sini. Kesangkut. Nah, kau nggak kelihatan. Tada! Ketutupan batang-batang ini basah nih. Nah, jadi metiknya ini gampang sekali. Kalau yang pendek gini kita nungging-nungging aja. Nah, tuh udah jatuh aja. Udah matang soalnya. Oh, kita masukkan sini ya. Tada! Jadi, selain makan buah-buahan, aku ngerujak. Ngerujak makan buah juga ya. Jadi banyak sih yang dilakuin. Walaupun kayak di rumah aja, tapi yang dilakukan tuh banyak banget. Panen buah, terus dibikin olahan, terus apalagi nyapu, ya guys sih, nyapu, motong rumput. Cuma yang paling aku suka dari panen buah adalah ya begitu, kita pegang, kau mundur, mundurnya, mundur biar kelihatan pohonnya, mundur. Nah, mundur kau, gini, terus mana sih batangnya, kita ambil. Mana lagi cabangnya, nggak sampai tanganku yang satu. Terus kita ambil, nah ini dia. Terus kita, wah, malah patah. Oke, 1, 2, 3. Gedebuk. Itu yang paling aku suka itu. Merontok buah-buahan yang ada dari atas pohon. Satu keranjang siap dibikin selai buah pir. Yang mau, silahkan. Ini winter apple. Jadi dia nanti dipetiknya pas udah ada salju.
Sekarang belum ada saljunya, tapi udah bisa dimakan sih, cuma asem. Manisnya nanti pas musim salju. Nanti ini daunnya akan kuning semua. Ini sebagian udah ada yang kuning nih, tapi belum kuning banget. Nah, ini nanti daunnya jatuh semua dan aku suka bermain di sini karena itu bagus banget. Jadi kayak daunnya diambilin, cuma ini agak basah sih kalau nggak hujan ya. Biasanya aku ambilin, kumpulin kayak gini, terus aku lempar ke atas. Gitu, karena seru. Nah, ini masih ada lagi apelnya. Udah, yuk segini aja apelnya. Cukup, nggak usah banyak-banyak. Ini udah dapet segini, cinta. Kita udah dapet segini, ini berat sekali. Aku nggak tahu berapa kilo satu keranjangku ini, cuma ini sedikit aja. Nanti kita gabung untuk bikin selainya. Ini buah-buahannya, ya kan, kita kupas. Kenapa harus dikupas? Karena kulitnya ini keras. Jadi kita kupas, nanti kita potong-potong, terus kita masak dan dibikin jadi selai. Jadi dikupas aja, seperti biasa kita kupas kentang gitu. Cuman ini akan memakan waktu lama sekali. Jadi seharian ya udah habis waktunya hanya untuk melakukan ini semua. Begitu. Tapi rasanya enak sekali. Karena kalau selai itu kan bisa bertahan lama ya, selai itu bertahan lama. Jadi beginilah cara orang-orang Finlandia mengawetkan buah-buahan atau hasil kebun mereka. Kita lanjutkan sampai satu keranjang ini habis. Ya enggak? Banyak lah yang dikerjain. Jadi silahkan menonton sampai kalian pusing. Buang. Lanjutkan. Jangan kau makan bijinya ya. Nggak enak rasanya. Nggak tahu aku bisa dimakan apa enggak. Jangan dimakan lah, kan ada buahnya. Ngapain makan biji, ya enggak? Nah, tak buang ini bijinya. Musim gugur, suhunya itu kalau malam 4 derajat, kadang 5 derajat gitulah, 5, 4, mana sih 4, 5, 6, 10 derajat gitu kalau malam. Karena musim gugur adalah pergantian musim dari panas ke musim dingin. Nah, berhubung Finlandia itu ada di kutub utara, jadi musim gugurnya itu dingin. Gimana ya bilangnya ya? Kayak bulan depan deh, bulan depan itu Oktober. Biasanya Oktober tuh udah turun salju di Finlandia. Cuma aku nggak tahu, kadang turun, kadang enggak. Kalau musim dingin itu bisa mencapai minus 30 derajat. Jadi kalau kita keluar rumah nih, bulu matanya udah langsung membeku begitu. Cuma musim gugur adalah salah satu musim favorit aku. Kenapa? Karena buah-buahan apel ini udah sangat mateng. Jadi manis banget, paling enak dimakan di musim gugur. Karena kalau musim panas dia belum terlalu manis. Terus kalau musim gugur itu indah karena daun-daun ini masih hijau ya. Sebagian udah kuning, sebagian udah rontok itu di bawah. Tapi kalau musim gugurnya banget itu mungkin kayak yang masih 2 mingguan lagi gitulah. 2 mingguan lagi nanti semuanya akan menguning dan itu indah sekali. Itu adalah musim favoritku. Udah mulai gerimis nih, mendung banget, makin lama makin gelap, bentar lagi hujan. Jadi kita harus cepet-cepet ya ngambilinnya, takut hujan. Karena kan musim gugur, jadi emang sering hujan. Kayak yang 1 jam hujan, 1 jam cerah. Mulai hujan guys, mulai hujan. Basah. Wih, tuh kejatuhan. Lari. Hujan. Hujan teman-teman, udah mulai gerimis. Nanti kita lanjutkan lagi metikin buahnya, capek ngap-ngapan. Karena lari-lari, terus ini berat banget ini. Tuh, jadi ini tuh beratnya sekitar berapa ya? 5 kilo mah lebih, ini lebih dari 5 kilo. Yang matang mana? Nih, ya kan? Tuh,
Wih, basah. Kena hujan tuh. Ini udah selesai hujan. Jadi kuyup deh apelnya. Kalian pasti penasaran kan kenapa ini pohonnya dibungkus-bungkus? Nih, ini dibungkus pakai keranjang apa ini? Keranjang apa ini namanya? Keranjang besi. Ini dibungkus pakai keranjang besi. Sama ini dikasih plastik sampai tinggi ke sini. Alasannya adalah kelinci. Jadi kalau musim panas kayak gini, kelinci kan makan rumput. Dia makan rumput sama makan buah-buahan. Kelinci makan buah enggak sih? Kurasa dia makan buah deh. Karena mereka suka betah di rumahku. Yang kelinci-kelinci liar yang pada datang dari hutan itu. Mereka suka kesini makan rumput sama makan buah. Karena kalau musim panas atau musim gugur gini masih banyak makanan. Tapi kalau musim dingin nggak ada makanan, jadi mereka kelaparan. Karena semuanya berubah menjadi salju. Ini rumahku semuanya pohonnya ini semua putih. Makanya ini kayak giniin biar dia nggak makan pohon apelnya. Karena kalau dimakan pohon apelnya, pohonnya meninggal. Karena kan saljunya bisa sampai sini, setinggi ini. Nih aku kasih lihat ya bekas yang digigitin sama kelinci. Nih, ini di keranjang. Nah ini yang putih. Ini kulitnya nggak ada. Ini dimakan kelinci pas musim dingin. Karena saljunya kan naik. Jadi kelincinya pun bisa makan ke sini. Kadang sampai ke atas sana. Gitu. Karena saljunya bisa sepahaku. Gitu deh. Ayo kita masuk ke dalam, kita potong-potong buahnya, terus kita bikin selai. Muah. Nah, ini belakang rumahku ini adalah hutan kota. Jadi ini tempat untuk orang-orang yang kalau mau olahraga dia bisa jogging di belakang situ. Tapi sebenarnya di lingkungan rumahku tuh ada kompleks untuk jogging sendiri. Tapi kadang-kadang ada yang lewat sini, cuma nggak banyak. Cuman kelihatannya hutan ya, kelihatannya hutan. Tapi sebelah sini, sebelah kanan rumahku itu rumah tetangga cuma jarak 6 meter. Sebelah kiriku juga cuma jarak 6 meter. Cuman bagian belakang emang sengaja dipagar keliling, jadi lebih private. Hanya saja suka ada kelinci liar yang suka masuk ke sini karena dari hutan situ. Ini adalah blackcurrant, bentuknya kayak gitu, hitam, kayak buah lencak. Yang kalau di tanah Sunda itu dipakai untuk lalapan. Isinya tuh kayak gitu. Nah, isinya blackcurrant adalah biji-biji kayak gini. Tuh. Isinya manis sekali, kulitnya asam, tapi tetap enak. Warnanya agak merah-merah gini getahnya, tapi enak sekali. Nah, ini adalah red currant, jadi warnanya merah. Bentuknya sama kayak yang blackcurrant tadi, cuma warnanya merah. Kalau yang ini blackcurrant warnanya hitam dan merah. Ayo kita ngambil. Di sana ada gooseberry. Harusnya masih ada sih gooseberry juga. Tuh. Nah, ini adalah gooseberry. Ini daunnya udah pada habis karena udah musim gugur, jadi udah pada hitam, pada rontok tuh di tanah semua. Nah, dia bentuknya kayak gini. Ini gooseberry. Tapi kalau metik gooseberry harus hati-hati karena banyak durinya di pohon. Tuh. Dia mirip sama yang blackcurrant, cuma ukurannya lebih besar dan warnanya tuh agak ungu-unguan gitu. Sudah habis musimnya. Ini ada gooseberry, blackberry. Salah deh, blackberry mah HP. Blackcurrant, gooseberry, blackcurrant sama red currant. Ya kan? Dari 3 buah ini, yang paling aku suka adalah blackcurrant. Nih, kalau yang red currant rasanya tuh asem. Asem, tapi manis. Ada sedikit banget manisnya. Lebih banyak asemnya, tapi seger. Jadi bikin mata melek merem gitu. Kalau yang blackcurrant ini tuh manis aja, jadi kayak yang manis, yang asam kulitnya, jadi jangan dimakan kulitnya, nggak suka aku. Nah kalau gooseberry, ini gooseberry kayak gini bentuknya, mirip sama blackberry lagi. Kenapa aku selalu teringat blackberry? Blackcurrant. Nih
sama yang blackcurrant kayak gini. Ini warnanya ungu sebenarnya, tapi ya udah. Dalamnya manis sekali.